Halo sobat dan saudara sekalian, kali ini saya akan membuat video tentang materi dasar teknik listrik. Rencananya saya akan membuat sekitar 14 sampai 16 materi. Jadi bagi Anda sekalian yang tertarik untuk belajar tentang dasar teknik listrik, silakan ikuti video-video dari saya. Nah, sebagai pengawal atau pendahuluan, saya akan menjelaskan tentang definisi tentang listrik dan sejarahnya. Nah, kata listrik itu sebetulnya serapan dari bahasa Inggris yaitu electric dan electricity. Nah, bahasa Inggris sendiri itu menyerap dari bahasa Yunani yaitu dari kata elektro, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia artinya ambar. Apa itu ambar? Ambar itu adalah batu yang berasal dari getah pohon yang telah fosil. Nah, kenapa kata ini diambil untuk mendefinisikan fenomena listrik? Karena di tahun sekitar 600 sebelum Masehi ada filsuf Yunani yaitu Thales yang mencatat bahwa batu ambar itu ketika digosok-gosokkan dengan rambut atau kain bisa menarik bulu. Nah, fenomena itu oleh kita sekarang itu dikenal sebagai listrik statik. Nah, itulah awal kata elektro digunakan untuk mendefinisikan fenomena listrik. Padahal jauh sebelum itu sebetulnya di Mesir sekitar tahun 2750 tahun sebelum Masehi, listrik itu sudah dikenal melalui sengatan listrik oleh sejenis ikan lele yang berada di Mesir. Nah, ikan tersebut bisa menyengat sengatan listrik ketika merasa terancam oleh predator atau oleh manusia. Jadi intinya listrik adalah suatu fenomena yang berkaitan dengan muatan listrik, baik itu muatan listrik yang statis atau listrik kalau kita mengenal sebagai listrik statis, atau muatan listrik yang bergerak atau dinamis. Nah, kenapa kita belajar tentang listrik? Karena di era modern seperti saat ini, energi listrik sangatlah vital perannya. Setiap saat kita menggunakan listrik, baik itu sebagai sumber penerangan, sebagai penggerak seperti mobil listrik, atau di industri juga mesin-mesin menggunakan listrik. Kemudian kita menggunakan listrik juga untuk mesin-mesin pendingin, untuk mengawetkan makanan. Lalu untuk bekerja kita menggunakan komputer dan laptop juga dengan listrik. Dan untuk berkomunikasi juga kita menggunakan energi listrik. Jadi di era modern seperti saat ini kita tidak bisa lepas dari penggunaan energi listrik. Lalu kenapa sih energi listrik ini sangat banyak digunakan? Karena memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, energi listrik ini mudah untuk didistribusikan. Ya, kita bisa mendistribusikan energi listrik hanya lewat kabel tanpa menggunakan alat-alat berat atau kendaraan-kendaraan. Jadi kita tinggal pasang kabel, lalu kita bisa mentransmisikan energi listrik. Selain itu, energi listrik itu mudah untuk dikonversi menjadi bentuk energi lain. Contohnya dikonversi menjadi energi panas, energi magnet, kemudian energi mekanik seperti motor listrik, energi kimia juga bisa kita gunakan untuk mencas baterai atau aki, kemudian dikonversi menjadi energi cahaya untuk penerangan, dan masih banyak lagi. Di samping itu banyak juga cara untuk mendapatkan energi listrik, mulai dari menggunakan energi
air, angin, surya, dan sebagainya. Di samping kelebihan-kelebihan tersebut, ada beberapa kekurangan. Yang pertama, yaitu energi listrik ini relatif sulit dan mahal untuk disimpan. Nah, itu salah satu kekurangannya. Jadi, tidak seperti energi fosil, yaitu batu bara dan minyak bumi yang penyimpanannya itu relatif lebih mudah. Kalau energi listrik, kalau kita simpan di aki atau baterai, kita memerlukan space yang besar dan juga mahal harganya. Nah, selain itu, energi listrik juga relatif berbahaya kalau tersengat, terutama ini untuk anak-anak. Jadi kurang bersahabat untuk anak-anak. Selanjutnya, nah, kita ke materi sejarah listrik. Jadi sebelum tahun 1600-an, listrik itu hanya sebatas pengetahuan tentang listrik statik, lalu beberapa hewan laut yang bisa menyerap listrik, itu hanya sebatas pengetahuan. Lalu mulai ke diteliti untuk komersial, kepentingan komersial itu sejak tahun 1600-an, di mana William Gilbert, seorang ilmuwan dari Inggris, itu melakukan studi tentang listrik dan magnetisme, dan beliau, William Gilbert ini, membedakan antara efek lodestone atau batu magnet dan listrik statik. Jadi sebelum William Gilbert, sebelumnya itu antara batu magnet dan listrik statik itu masih belum dikelompokkan dalam hal yang berbeda. Jadi batu magnet itu kan menarik besi, sedangkan listrik statik menarik benda-benda isolator. Nah, sebelum ada William Gilbert ini, fenomena penarik besi dan materi isolator itu dianggap sama. Nah, William Gilbert membedakannya. Kemudian di tahun 1800-an, sebelum tahun 1800, tahun 1762, Alessandro Volta dari Italia itu mengembangkan dan mempopulerkan elektroforus. Elektroforus adalah sebuah perangkat yang menghasilkan listrik statik atau disebut generator listrik statik. Lalu di tahun 1800-an, Volta berhasil membuat baterai yang dinamakan baterai Volta. Itu adalah baterai pertama yang berhasil dikembangkan untuk menghasilkan listrik DC. Selanjutnya di tahun 1783, Coulomb yang berasal dari Prancis memperkenalkan hukum Coulomb yang menjelaskan tentang gaya tarik menarik dan tolak menolak muatan listrik, atau kalau dirumuskan F sama dengan K kali Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Jadi muatan listrik itu akan saling tarik menarik jika berbeda muatan, lalu akan saling tolak menolak jika muatannya sama. Saya lanjutkan. Kemudian di tahun 1820, Hans Christian Ørsted dari Denmark itu secara tidak sengaja menemukan hubungan antara listrik dan magnetisme. Jadi ketika beliau mengajar di depan mahasiswanya, ketika eksperimen mengalirkan listrik dan di dekat aliran listrik tersebut terdapat jarum kompas, ternyata ketika rangkaian listrik tersebut dialirkan arus listrik, jarum kompasnya itu melenceng, bergerak. Nah, karena atas dasar itulah kemudian Ørsted menyimpulkan bahwa ada hubungan antara listrik dan magnetisme. Lalu di tahun yang sama, André Marie Ampère dari Prancis menemukan hukum Ampère yang menyatakan bahwa besar medan magnet di sekeliling kawat lurus itu sebanding dengan arusnya dan berbanding terbalik dengan jarak daerah yang ditinjaunya. Karena jasanya tersebut,
ampere itu dijadikan sebagai satuan arus listrik. Lalu di tahun 1825 William Sturgeon dari Inggris membuat magnet listrik untuk pertama kalinya. Nah, magnet listrik tersebut mampu mengangkat 9 pon besi. Ini adalah pertama kalinya magnet dengan massa yang lebih kecil bisa mengangkat massa besi yang lebih besar dari massa magnetnya. Nah, beliau juga menemukan motor listrik DC di tahun 1832. Selanjutnya, George Simon Ohm dari Jerman itu mengemukakan hukum Ohm pada tahun 1827. Apa sih isi hukum Ohm? Hukum Ohm itu menyatakan hubungan antara tegangan, arus listrik, dan hambatan atau resistan. Jadi ternyata ada hubungan antara tegangan V, arus listrik, dan R. Hukum Ohm biasanya kita nyatakan secara matematis sebagai V sama dengan I kali R. Nah, atas dasarnya tersebut, nama Ohm diabadikan sebagai satuan dari resistansi atau hambatan. Selanjutnya, di tahun 1831, Michael Faraday untuk pertama kalinya menemukan hukum induksi timbal balik yang menyatakan bahwa jika ada perubahan medan magnet, itu dapat menghasilkan medan listrik. Ini sebagai cikal bakal nanti generator listrik. Lalu di tahun 1831, Joseph Henry dari Amerika membuat sebuah motor DC modern. Nah, Henry ini namanya diabadikan sebagai satuan dari induktansi. Lalu di tahun 1932, Hippolyte Cauchy dari Prancis menemukan generator DC. Lalu di tahun 1839, Nicholas Joseph Callan menemukan transformator atau trafo yang gunanya sebagai penaik dan penurun tegangan. Nah, jasanya itu sangat berguna hingga saat ini, sehingga listrik yang digunakan di rumah tangga itu yang digunakan adalah listrik AC karena mudah untuk dinaikkan dan diturunkan tegangannya dengan menggunakan trafo. Lalu di tahun 1844, Samuel Finlay Morse itu menciptakan kode Morse yang digunakan untuk komunikasi telegraf secara komersial. Selanjutnya, Floris Knowles dari Belgia di tahun 1850 membuat generator AC yang skalanya lebih besar dari generator yang dibuat oleh Cauchy. Selanjutnya, di tahun 1861, James Clerk Maxwell dari Skotlandia itu untuk pertama kalinya menyatukan antara listrik, magnetisme, dan cahaya dalam persamaan Maxwell di tahun 1861. Nah, sebelumnya itu antara listrik, magnetisme, dan cahaya itu terpisah. Nah, oleh Maxwell digabungkan menjadi 4 persamaan Maxwell. Lalu di tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon untuk komunikasi. Dan di tahun 1878, Sir Joseph Wilson Swan itu mengembangkan bola pijar secara independen pada tahun 1878. Nah, setahun berselang, Thomas Alva Edison itu menemukan juga bola lampu filamen yang bisa bertahan lama. Nah, antara Swan dan Edison ini sempat ada sedikit konflik karena temuan Edison tentang bola lampu filamen ini sebetulnya
mengadopsi paten yang didaftarkan oleh Swan, sehingga oleh pengadilan Inggris sehingga diputuskan bahwa Swan itu berkontribusi terhadap temuan Edison juga. Oleh karena itu, perusahaan Edison kemudian digabungkan dengan Swan menjadi Edison Swan yang memproduksi bola lampu. Selanjutnya di tahun 1888, Henry Rudolf Hess dari Jerman itu membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik itu dapat merambat walaupun tanpa medium. Lalu di tahun yang sama, Nikola Tesla mengembangkan motor induksi AC. Nah, sebetulnya Nikola Tesla ini kontribusinya sangat banyak. Selain mengembangkan motor induksi AC, mengembangkan juga generator listrik AC, dan sebetulnya mengembangkan juga bola lampu. Jadi antara Tesla dan Edison itu sebetulnya ada rivalitas. Walaupun sebelumnya Tesla pernah bekerja di perusahaan Edison, tapi karena ada suatu masalah sehingga Tesla keluar dari perusahaan Edison dan mengembangkan sendiri generator AC. Sedangkan Edison lebih memilih ke listrik DC. Jadi rivalitas keduanya juga terus terjadi dalam pengembangan listrik. Tapi saat ini kita lebih banyak menggunakan listrik AC yang dipelopori oleh Tesla daripada DC. Karena seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa listrik AC itu mudah untuk dinaikkan dan turunkan tegangannya menggunakan trafo, sehingga distribusi atau transmisinya itu lebih efisien. Oke, saya lanjutkan. Di tahun 1890, Edison menemukan sis atau spring sebagai pengaman listrik. Lalu di tahun 1894, Alexander Stepanovich Popov dari Rusia menemukan radio receiver di tahun 1894. Lalu di tahun 1897, Carl Ferdinand Braun membuat osiloskop tabung sinar katoda untuk pertama kalinya. Nah, osiloskop ini fungsinya sangat penting karena dengan osiloskop kita bisa melihat sinyal listrik, baik itu untuk kepentingan sensor ataupun kepentingan yang lainnya. Selanjutnya di tahun 1905, Albert Einstein itu memperkenalkan teori efek fotolistrik atau photoelectric effect. Nah, photoelectric effect ini atau efek fotolistrik ini adalah cikal bakal dari sel surya atau sel fotovoltaik, di mana Einstein menjelaskan bahwa energi cahaya itu berupa foton bisa membebaskan elektron-elektron yang berada di konduktor sehingga terjadi ada aliran listrik. Nah, atas jasanya tersebut, Einstein dianugerahi Nobel Fisika pada tahun 1921. Padahal sebetulnya penemuan terbesar Einstein itu bukan teori efek fotolistrik, tapi teori relativitasnya, baik itu relativitas khusus maupun relativitas umum. Oke, sejak saat itu kemudian pengetahuan tentang listrik berkembang hingga saat ini. Ya, mungkin materi untuk pendahuluan kali ini saya cukupkan sekian. Nanti saya lanjutkan materinya di video berikutnya. Terus ikuti video-video dari saya. Sampai jumpa.